Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kamelia Musika Putri dengan NPM 233107005. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, semester 4, kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Sosial. Halo semuanya, jadi hari ini kita akan membahas tentang ketertarikan interpersonal dari perspektif psikologi sosial dan akan mengaitkannya dengan salah satu kasus, yaitu gagalnya komunikasi dan konflik antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu gak sih ketertarikan interpersonal itu apa? Jadi menurut Baron dan Birne, ketertarikan interpersonal adalah sikap positif terhadap orang lain yang mencakup perasaan kagum, suka, dan juga kasih sayang, yang dimana itu mendorong seseorang untuk berinteraksi atau menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang tersebut. Tetapi ketertarikan interpersonal bukanlah hanya soal tentang cinta atau ketertarikan fisik saja, tetapi juga merupakan sikap kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, persepsi, dan juga pengalaman emosional. Ini adalah dasar penting dalam pembentukan hubungan sosial seperti pertemanan, kerjasama, dan juga romansa. Baron dan Birne juga menjelaskan bahwa ketertarikan interpersonal itu mencakup 3, yaitu ketertarikan emosional, rasa suka dan nyaman. Yang kedua ada ketertarikan fisik atau penampilan dari luar, dan yang terakhir itu ada ketertarikan sosial karena kesamaan nilai dan kepribadian seseorang. Apa aja sih penyebabnya dari gagalnya komunikasi dan konflik antar individu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu adalah kurangnya interaksi positif, yang dimana ketertarikan interpersonal itu tumbuh dari interaksi yang sering terjadi dan bermakna. Jadi, jika komunikasi minim atau negatif, hubungan itu akan sulit terjalin. Yang kedua, ada perspektif negatif atau stereotip. Pandangan atau prasangka buruk terhadap orang lain juga dapat membuat hubungan sulit berkembang. Yang ketiga, gagalnya komunikasi efektif. Komunikasi yang tidak jelas atau salah paham memicu konflik dan menjatuhkan hubungan interpersonal tersebut. Yang keempat, ada pengaruh media sosial. Media sosial dapat menjadi hubungan komunikasi menjadi dangkal dan menimbulkan sikap acuh dan tak acuh. Yang terakhir itu adalah kurangnya keterampilan sosial, yang dimana individu dengan keterampilan komunikasi rendah cenderung sulit untuk membangun ketertarikan interpersonal dengan orang lain. Lalu apa sih solusinya bisa dilakukan? Yang pertama adalah meningkatkan frekuensi dan kualitas interaksi. Sering bertemu dan berkomunikasi dengan cara yang positif dapat membangun ketertarikan interpersonal. Yang kedua, membangun empati dan pengertian. Memahami perasaan dan sudut pandang orang lain dapat membantu menghilangkan prasangka dan mempererat hubungan sesama. Yang ketiga ada pelatihan komunikasi efektif. Meningkatkan kemampuan mendengar aktif dan menyampaikan pesan dengan jelas dapat mengurangi konflik. Yang keempat, membangun sikap terbuka dan toleran. Seperti membutuhkan sikap saling menghargai perbedaan dan keterbukaan terhadap orang lain itu bisa mempererat hubungan. Yang kelima, penggunaan media sosial secara bijak. Memanfaatkan media sosial untuk mempererat hubungan, bukan menggantikan interaksi secara langsung. Yang terakhir ada peran pendidikan dan konseling. Sekolah dan keluarga dapat memberikan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan ketertarikan interpersonal sejak dini. Pandangan Al-Quran terhadap gagalnya komunikasi dan konflik antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damailah antara kedua saudaramu. Kesimpulannya adalah ketertarikan interpersonal adalah fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Karena ketika ketertarikan interpersonalnya rendah, seperti kurangnya rasa suka, pengertian, dan komunikasi yang efektif, maka risiko terjadinya konflik dan kegagalan komunikasi antar individu itu akan meningkat. Konflik muncul karena ketidakmampuan memahami dan menerima perbedaan serta kesalahan dalam menyampaikan dan menerima pesan satu sama lain.
Oke, sekian semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.